Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Daphni. Yang terhormat Kepala Badan Pegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Fuad. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Deden Deni. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya berbahagia, selamat siang. Terlebih dahulu pada kita dengan penuh rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang telah diberikan untuk dapat berkumpul pada acara pendidikan nasional pada hari ini. Kami bersyukur acara dapat berjalan dengan lancar sehingga mencapai titik pembicaraan sekarang. Hadirin yang saya hormati, saya hari ini sebagai Duta Pendidikan ingin menyampaikan kualitas sistem pendidikan di Indonesia sekarang. Pada kenyataannya tak dapat disangkal bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh dari sempurna. Sadarkah bahwa pendidikan bagi generasi baru merupakan landasan dan fondasi bagi mereka untuk menuntut dan mengangkat ilmu pengetahuan mereka dalam memperjuangkan diri sebagai pemuda masa depan. Karena tanpa pendidikan adalah ibarat perak di dalam tambang. Kita sebagai warga Indonesia harus dapat refleksikan mengenai perjalanan sekolah yang kita telah tempuh. Sekaligus hasil ilmu diperoleh oleh setiap individu ditandai dengan tingkat kecerdasan atau IQ, Intelligent Quotient. Tetapi apakah itu tingkat kecerdasan? Bagaimanakah kita menentukan tingkat kecerdasan? Setiap warga negara memiliki tingkat kecerdasan yang menjadi pengukuran untuk menunjukkan seberapa tinggi kemampuan sebuah individu dalam menggunakan logika dan informasi untuk menyelesaikan masalah. Tingkat kecerdasan dipengaruhi oleh segala hal. Sebuah penelitian menunjukkan sistem pendidikan dan prestasi akademis di sekolah memiliki hubungan koefisien korelasi sebesar 52% terhadap IQ. Penelitian dari CBNC dan MJMS menyatakan rata-rata masyarakat Indonesia memiliki tingkat kecerdasan sekitar 80-an. Dan kualitas pendidikan masih rendah, ditopang karena ada kekurangan prasarana dan sarana yang menjadi penunjang pembelajaran. Setiap sekolah, setiap pelajaran, dan setiap guru memiliki metode yang berbeda dalam proses menyampaikan edukasi. Dan jika proses tersebut kurang mendukung sesuai dengan siswanya, ada sebuah potensi untuk mempengaruhi kesehatan mental bagi siswa. Akibatnya, kondisi lingkungan yang kurang dinikmati oleh siswa akan munculnya intoleransi. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, bulan Februari kemarin ada sebuah kasus perundungan di kalangan remaja di sekolah BINUS. Kejadian menunjukkan kelompok siswa dinamai dengan geng tai menunjukkan perundungan fisik seperti sadisme dan verbal terhadap korban siswa. Berita tersebut bersebar begitu luas, seolah setiap sudut di kota bergemar dengan gosipan. Kejadian yang kejam akhirnya dikunjungi oleh Polres Tangsel yang harus bercampur tangan dengan permasalahannya. Maka oleh karena itu, saya sangat berterima kasih kepada organisasi kepolisian Polres Tangsel atas tindakan heroiknya demi untuk keamanan lingkungan sekolah. Tetapi saya hadir di sini bukan untuk mengosip, bukan untuk merendahkan, melainkan untuk mempelajari dan kesalahan masa lalu mengenai kejadian tersebut. Pertama, ada kekurangan pengawas dari guru ataupun staf sekolah, sehingga siswa cenderung memikir secara irasional, di mana ada kekurangan kesadaran akan kepentingan menghargai perbedaan dan menghormati sesama. Kedua, aplikasikan pendidikan budi pekerti dalam sekolahnya kurang dikekaskan. Berdasarkan pengalaman saya, mayoritas siswa tidak serius dalam mengikuti pelajaran budi pekerti karena dianggap tidak penting karena ada tanpa nilai penilaian akademis. Sekalipun Polri telah menyatakan remaja cenderung dipengaruhi oleh cara bergaul dengan lingkungan sekitarnya, utamanya itu di sekitar lingkungan sekolahan. Para hadirin yang saya kasihi, kita mampu mencegah segala keterbatasan dalam sistem pendidikan sekarang melalui keputusan berbijaksana. Pertama, sekolah dapat memasukkan pembinaan karakter dan moral sebagai pendidikan karakter dan alternatif dari budi pekerti dalam kurikulum sekolah yang membangun pembinaan holistik. Kedua, aplikasikan penguatan kurikulum melalui revisi untuk memastikan materi yang diajarkan itu sekarang sebenarnya itu relevan, berguna, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Ketiga, guru-guru bisa diberikan sebuah pelatihan berproses yang berlanjut untuk meningkatkan keterampilan mengajar dengan segala penerapan metode yang pembelajaran inovatif. Secara perlahan-lahan dalam rangka menuju pendidikan yang sempurna, ini serempak memperkuatkan dan memperluaskan aspek keterampilan siswa. Sebagai garda terdepan dalam pembentukan cita-cita masa depan bangsa, kita semua dituntut untuk memastikan bahwa setiap anak-anak di Indonesia memiliki akses, hak, dan kewajiban yang setara terhadap pendidikan yang berkualitas. Tentu tiada yang tanpa celah, saya mohon maaf bila mana pengucapan kata saya kurang pantas ataupun menyinggungkan. Sekali lagi, marilah kita menggalakkan semangat bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan negara Indonesia, menjaminkan pendidikan yang terbaik untuk generasi berikutnya. Sebuah quote dari figur publik Malcolm X telah menyatakan, "Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for today." Sekian dari saya aturkan terima kasih.